Di sini kami dari kelompok 5 kelas 4 akan mempresentasikan mata kuliah arsitektur dunia, di mana materinya yaitu arsitektur abad 18 dan 19 hingga pasca revolusi industri. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ida Bagus Wahyudi Kumara Putra 5K165, yang kedua ada Putu Deni Ardika 5K174, yang ketiga ada Ketut Alit Putratnyana 5K176, yang terakhir ada Kadek Berliana Justa Mendika 5K187. Topik pembahasan arsitektur abad ke-18, yang kedua ada arsitektur abad ke-19, yang ketiga ada arsitektur pasca revolusi industri, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyudi Kumara Putra dengan NIM Akir 165. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur abad ke-18 atau arsitektur neoklasik. Arsitektur abad ke-18 atau neoklasik, sejarahnya yaitu arsitektur neoklasik lahir antara lain karena ditemukannya kembali peninggalan arsitektur Yunani dan Romawi, serta adanya perubahan politik antara lain Revolusi Prancis tahun 1789 dan Amerika tahun 1776 menciptakan republik, dengan anggapan mengambil seni yang diasosiasikan dengan seni Yunani atau demokrasi dan Romawi atau republik. Pada abad ke-18, orang-orang terutama yang senang benda antik dan arsitek banyak tertarik untuk mengadakan perjalanan dan penggalian situs-situs lama terutama Yunani. Karakteristik arsitektur neoklasik. Setiap bangunan yang menerapkan konsep arsitektur neoklasik tidak pernah dilengkapi dengan menara atau kubah di bagian puncaknya. Kemudian untuk fasadnya berbentuk panjang dan datar. Selain itu, kolom-kolomnya memiliki bentuk besar dan tinggi, membuat bangunan terlihat semakin indah dan gagah. Sementara itu, pada bagian interior, khususnya pintu dan jendela, seringkali diberi lapisan warna emas dan selalu diatur sedemikian rupa agar mampu menghadirkan karakter klasik secara lebih sempurna. Koleksi benda antik yang berasal dari era Herculaneum dijadikan pajangan dan hiasan terutama dalam ruang. Selain itu, melalui sistem penataan yang sangat teliti, interior gaya neoklasik selalu memunculkan kesan megah di setiap ruangannya. Ciri-ciri arsitektur neoklasik pada desain arsitekturnya. Yang pertama, terdapat pilar-pilar untuk memberikan kesan megah. Yang kedua, terdapat garis-garis bersih yang simetris dan elegan. Yang ketiga, fasad bangunannya cenderung datar dan panjang. Yang keempat, ukuran jendela cenderung besar. Dan yang terakhir, memiliki bentuk atap yang tidak terlalu curam. Ciri-ciri arsitektur neoklasik pada desain interiornya. Yang pertama, lazim menggunakan kombinasi warna ringan dan soft, serta menghindari nuansa gelap. Yang kedua, terdapat cetakan pada langit-langit, lengkungan atau pilar untuk memberikan kesan klasik. Yang ketiga, furniture dan dekorasi yang dipilih harus berasal dari material yang berkualitas. Berikut merupakan karakteristik dan juga ornamen-ornamen yang digunakan pada interior dari arsitektur neoklasik. Kelebihan arsitektur neoklasik. Kelebihan yang paling terlihat dari neoklasik adalah desainnya yang megah dan elegan, namun tetap stylish dan tidak berlebihan. Aplikasi desain ini pada interior pun akan memberikan kesan hangat, sehingga penghuni rumah dapat merasa lebih nyaman dan betah. Kekurangan arsitektur neoklasik. Kekurangan neoklasik akan terlihat pada rumah dengan luas yang tidak terlalu besar. Arsitektur neoklasik sepertinya kurang cocok karena akan menimbulkan kesan menumpuk hingga terlihat tidak indah dipandang mata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Alit Putranyana, NIM Akir 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait materi arsitektur abad ke-19. Arsitektur abad ke-19. Yang pertama ada sejarahnya. Pada masa ini di Paris, Kaisar Napoleon III menggusur kawasan kumuh secara paksa dan kemudian diganti dengan boulevard dan bangunan-bangunan megah. Di Wina atau Vienna dilakukan pembuatan ring trace dengan menghancurkan bangunan-bangunan lama yang digantikan oleh bangunan-bangunan baru yang besar dan bersifat monumental. Demikian pula di kota-kota lain di Eropa.
Pengaruh revolusi industri terhadap arsitektur abad ke-19. Revolusi industri sangat mempengaruhi arsitektur Eropa abad ke-19 karena pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dengan menggunakan mesin atau mekanis. Dengan adanya revolusi industri, maka arus urbanisasi menjadi tinggi dan membuat kota menjadi padat, sehingga kota memerlukan bangunan-bangunan yang baru. Bangunan-bangunan tersebut meliputi yang pertama perumahan, 2 balai kota, museum, rumah sakit, perpustakaan, sekolah dan kampus, kantor dan bank, pabrik dan gudang. Next. Ciri-ciri arsitektur abad ke-19. Yang pertama, tidak ada karakteristik tunggal pada arsitektur abad ke-19, hanya beberapa pedoman. Yang kedua, arsitektur eklektik, yakni mengambil bagian-bagian menarik dari gaya-gaya arsitektur lalu dipadukan. Yang ketiga, arsitektur mendapat inspirasi dari gaya-gaya historik yang telah diketahui, seperti pada Yunani, Romawi, Romanis, Gotik, Renaissance, Byzantine, juga Cina, India, dan Mesir. Yang keempat, beberapa gaya dianggap pantas untuk beberapa bangunan, seperti gereja neogotik, bangunan gotik, bangunan umum, atau neoklasik. Next. Perkembangan yang terjadi pada abad ke-19. Besi sebenarnya telah lama dipakai sebagai bahan bangunan, tapi baru akhir abad ke-18 dipakai dalam kuantitas banyak dan murah. Perkembangan selanjutnya, yang pertama ada besi tuang dan baja bisa digunakan untuk skala besar. Kedua, pembuatan kaca bisa lebih lebar dan luas, sehingga jendela dapat dibuat dengan skala lebih besar. Hal ini berguna untuk kantor maupun bangunan-bangunan komersial. Pada periode ini, yaitu abad ke-19, arsitektur memakai teknologi modern, tetapi tetap menyalin gaya-gaya lama. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibtu Deni Ardika, NIM akhir 174. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur pasca revolusi industri. Next. Untuk yang pertama adalah dari sejarah, yaitu perubahan revolusioner mempengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pembangunan. Revolusi industri dimulai dari Inggris, penemuan mesin-mesin dan inovasi terbaru, membantu perubahan negara dari agraris menjadi negara industri, menyebar hingga ke benua Eropa dan Amerika Latin. Yang menciptakan tipe atau golongan pekerjaan baru, yaitu buruh dan kaum proletar atau rakyat jelata. Selanjutnya, industri rumahan yang dilakukan oleh rakyat menjadi usang dengan ditemukannya mesin uap oleh Watt pada tahun 1785 dan menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah. Pabrik bermunculan di seluruh Inggris dengan batu bara sebagai bahan bakarnya. Hal ini kemudian diikuti oleh negara-negara sekitarnya. Next. Berikut adalah karakter arsitektur untuk menciptakan sesuatu yang mengesankan penelitian, mengarah ke gaya-gaya lama atau tua. Yang kedua, konservasi atau pelestarian peninggalan bersejarah dan monumen. Yang ketiga, ketertarikan kepada klasikisme. Seperti contoh di bawah ini ada 4 gambar. Yang pertama, contoh dari Romanesque. Yang kedua ada Gotik. Yang ketiga ada Renaissance. Yang keempat, Baroque. Dan yang terakhir, era kebangkitan. Eklektikisme, bentuk-bentuk eksotis, kombinasi gaya asli atau naturalis dengan gaya asing. Next. Berikut adalah material baru. Penemuan dalam bidang metalurgi atau peleburan logam dan konstruksi menghasilkan material baru bagi bangunan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, besi struktur dan besi cetakan. Yang kedua, besi dan kaca. Yang ketiga, seng. Yang keempat, baja. Dan yang terakhir, beton bertulang yang pertama kali digunakan oleh Auguste Perret. Dan yang terakhir, tipe bangunan baru.
Berikut adalah contohnya. Yang pertama, bangunan industri dan gudang. Yang kedua, perumahan parlemen. Yang ketiga, kereta api dan stasiun yang tersebar hingga seluruh Eropa. Yang keempat, museum yang digunakan untuk tempat-tempat koleksi barang seni milik kaum aristokrat atau bangsawan. Dan yang terakhir, yaitu contoh rumah sakit, bank publik, kantor polisi, dan pemadam kebakaran, serta gedung pertunjukan. Lanjut, selanjutnya untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya Kadek Berliano Jesta Mendika, Mimakir 187, akan memaparkan tentang kesimpulan yang kami dapat. Yang dapat kami simpulkan dari penjelasan kami mulai dari arsitektur abad ke-18 yang pada abad itu masih menerapkan gaya arsitektur neoklasik yang memiliki kaitan erat dengan arsitektur pada zaman Romawi dan Yunani, di mana bangunan menggunakan bentuk fasad simetris dengan kolom besar. Dan pada perkembangan arsitektur di abad ke-19, di mana para arsitek pada zaman tersebut sudah mulai menggunakan material modern dan bukaan yang lebih besar, tetapi tetap menyalin bentuk bangunan pada abad sebelumnya, dan dipadukan juga dengan gaya arsitektur lainnya. Dan yang terakhir ialah arsitektur pasca revolusi industri, di mana arsitektur pada zaman tersebut lebih banyak kepada pembangunan bangunan komersil seperti pabrik, kantor, dan yang lain, sehingga dinamakan revolusi industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan sekian dan terima kasih.